mempresentasikan hasil observasi kami. Perkenalkan, nama saya Yuliana Yudhirnawatem. Pertama, pendahuluan observasi merupakan salah satu praktik pengalaman lapangan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Cendrawasih. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan sebuah lembaga yang mencetak tenaga guru yang mampu mentransfer ilmiah pengetahuan dan mampu mendidik, membina, serta mengarahkan peserta didik. 1. Pengantar. Tujuan dan ruang lingkup observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rekening atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 2. Referensi pendidikan Pancasila dalam tingkat PAUD atau TK. Dalam referensi pendidikan, penyusunan capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini PAUD Terang Bethesda Jayapura dapat dimakna sebagai sebuah tanggapan terhadap adanya kebutuhan untuk penguatan peran PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar. 3. Topik-topik yang akan diamati. A. Perkembangan nilai agama dan moral. B. Perkembangan fisik motorik. C. Perkembangan kognitif. D. Perkembangan bahasa. E. Perkembangan sosial emosional. F. Perkembangan seni. Saya Maria Suabra, saya membawa materi yang kedua. B. Konteks pendidikan Pancasila di Papua. 1. Sejarah dan perkembangan pendidikan Pancasila di tingkat tahun sejarah PAUD di Indonesia dan perkembangan dari waktu ke waktunya. Memahami sejarah PAUD di Indonesia sama halnya dengan memahami perjalanan panjang dinamika dan asal-usul pendidikan Indonesia. 2. Pentingnya pembentukan karakter anak usia dini melalui pendidikan Pancasila. Penting juga untuk mencatat bahwa pendidikan Pancasila dalam membentuk nilai-nilai kebangsaan pada anak usia dini terbatas pada lingkungan pendidikan formal saja. Simplifikasi Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. A. Pengenalan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah atau pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan dengan struktur sistematis yang diperoleh dari berpikir sistematis, didukung penelitian dengan metode rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan ilmu dirumuskan, dinyatakan, dan diungkapkan oleh ilmuwan. B. Perbandingan Pancasila dengan ilmu pendidikan anak usia dini. Pendidikan Pancasila berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang meningkatkan pengajaran nilai-nilai dan moral dari Pancasila sebagai landasan utama dalam pendidikan karakter dan kebangsaan dengan fokus pada ilmu politik dan konsep demokrasi politik. 2. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks anak usia dini melibatkan beberapa strategi yang efektif dalam membentuk nilai-nilai kebangsaan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Mary Mara. Materi berikutnya adalah teori asal mula Pancasila. Yang pertama, sejarah asal mula Pancasila. Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dari sidang PKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirnya Pancasila yang
menjadi dasar negara Indonesia. Sejarah asal mula Pancasila. Materi yang berikutnya, dasar dan pandangan hidup bangsa. Dasar negara Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan kaitannya dengan pendidikan anak usia dini di PAUD atau TK. Mendapat strategi pendidikan Pancasila yang efektif dalam membentuk nilai-nilai kebangsaan pada anak usia dini adalah melalui kombinasi strategi reflektif dan transitleman dengan pendidikan yang menyenangkan dan bermain. Anak-anak dapat lebih tertarik dan terlibat dengan pembelajaran nilai-nilai kibat. Yang kedua, signifikasi kelahiran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa melalui pendidikan anak usia dini. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang terpenting seperti strategi pendidikan Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, dan anak usia dini. Selain itu, referensi literatur yang telah ditemukan juga digunakan untuk memperoleh sumber-sumber tambah yang relevan. Yang berikutnya, pandangan hidup bangsa. Masa usia dini merupakan masa yang dapat dalam menanamkan nilai Pancasila. Pada masa pesan sehingga disebut masa golden age atau masa kiamasan. Pada masa tersebut anak muda menganggap segala hal yang diterima melalui pengalamannya. Selain itu, pembahasan yang dilakukan sejak masa usia dini dapat bertanam ketika dewasa kelak memiliki pandangan hidup bangsa. Ya baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Salabus. Saya membawa materi yang keempat, ekstratesis Pancasila dalam reformasi. A. Peranan Pancasila dalam periode reformasi. 1. Peranan Pancasila selama era reformasi di Indonesia dan berkaitannya dengan pendidikan anak usia dini di PAUD TK. Pendidikan Pancasila tidak lagi disampaikan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan telah mengalami perubahan nama menjadi pendidikan kewargaan. Dalam pendidikan kewargaan terdapat penekanan pada pengajaran nilai-nilai moral yang berasal dari Pancasila. 2. Kontribusi Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial dan politik dalam konteks PAUD TK. Menanam nilai-nilai kebangsaan pada anak usia dini memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan identitas nasional mereka pada periode usia dini. Anak-anak berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, di mana mereka mulai membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku mereka. Yang berikut, di konsumsi Pancasila dalam perubahan sosial dan politik. Nilai sosial merupakan hal yang berharga, memiliki kualitas, dan memberikan manfaat bagi manusia. Nilai integritas harus selalu merujuk pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasnya. Yang berikut, nilai-nilai Pancasila sebagai solusi permasalahan bangsa. A. Peranan nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
1. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai solusi untuk permasalahan bangsa termasuk yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. 2. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik pendidikan anak usia dini. Urgensi penanaman nilai-nilai kebangsaan pada anak usia dini memiliki beberapa alasan yang sangat penting dari relevan. Pertama-tama, pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan pada anak usia dini terkait dengan pembentukan karakter mereka. Guru Perkenalkan, nama saya Yani Jennifer. Saya akan membawa materi selanjutnya. Guru memperkenalkan Pancasila sebagai pengetahuan ilmunya kepada anak-anak PAUD dan Bethesda Jayapura dan mengajarkan tentang keguruan dan refleksi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengajarkan teori asal mula Pancasila kepada anak-anak. Guru membantu membimbing anak-anak untuk memahami nilai-nilai yang mendasari budaya dan identitas bangsa. Bagaimana anak-anak diberitahukan tentang dalam Pancasila dalam reformasi. Akhiri dari pertemuan observasi foto bersama budaya-budaya PAUD Selan Bethesda Jayapura. Rekomendasi untuk berbagai. Saya akan melanjutkan materi terakhir. Rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan dalam mengintegrasikan pendidikan Pancasila dengan pendidikan anak usia dini. Kurikulum Pancasila dirancang integratif, disesuaikan perkembangan anak, metode pembelajaran beragam dan partisipatif, guru dilatih dan bahan ajar dikembangkan. 2. Sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap Pancasila dalam pendidikan. PAUD atau TK, guru memberi contoh nilai Pancasila, terapan aturan konsisten, integrasi dengan metode pakaian, manfaatkan keteladanan pahlawan dan kegiatan gotong royong agar pemahaman dan penghargaan Pancasila meningkat. Penutup. Kesimpulan. Pendidikan Pancasila diperlukan untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter dan berkontribusi positif. Struktur organisasi. Ya baik, demikian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.